Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Rasulullah di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, jika seandainya mengetahui umatku, ya Nabi, apa-apa yang terdapat di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mencita-cita mereka itu bahwa menjadikan setahunan seluruhnya adalah Ramadan. Ujar Nabi, jika seandainya mengetahui umatku kelebihan pahala kebaikan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya setahunan utuh hendak dijadikannya Ramadan aja. Nah, jangannya tahu tuh kelebihan kebaikan pahala di bulan Ramadan. Setahunan jar Nabi, umatku hendak bulan Ramadan aja. Nah, kenapa? Jadi kayak itu kelebihannya ganal. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena bahwa kebaikan di dalamnya bulan Ramadan itu terhimpun. Kebaikan-kebaikan terkumpul di dalam bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun jar Nabi, dan taat diterima. Berbuat ibadah, taat apapun, kebaikan apapun itu diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau bulan lain belum tentu ya. Bulan Ramadan kebaikan, ketaatan, kebaktian lawan Tuhan itu pasti sudah diterima Allah. Imbah itu pulang ujar Nabi, wadda'wati mustajabun, dan segala doa dikabulkan. Apapun yang dipintanya, baik hajat dunia, hajat akhirat, urusan usaha, kelancaran rezeki, apapun yang dimohonnya, yang dipintanya, bila bulan Ramadan dia meminta, maka akan dikabulkan oleh Allah. Doanya mustajabah, dikabulkan. Nanti tergantung kita jadi memperbanyak doa di bulan Ramadan. Wadzunuba maghfuratun, dan seluruh dosa, segala dosa diampuni. Bulan Ramadan biarnya asal minta ampun aja lawan Tuhan di bulan Ramadan, pasti seluruh dosa kita habis diampuni Allah. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Wal jannata mustaqatun lahum, dan surga merindukan bagi mereka itu yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita tuyuk pian bulan Ramadan ini pahala. Nang ganal-ganal nang itu diunjuk Tuhan lawan umat Rasulullah hanya di bulan Ramadan. Menuntut ilmu jagin pian hadirnya di majelis ilmu bulan Ramadan itu satu langkahnya itu dia ditulis Tuhan dengan nilai ibadah setahun. Nah, ayo ini sedangkan kita perayaan. Mana ada tuh majelis ilmu kultum kuliah, kenapa jadi 7 menit part banyak juga 7 menit itu bilang bebaiknya aja nih tak kuliah hanya kultum, kuliah tunggu makan, ada juga harapan bahasa untuk makanan. Kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Barang siapa menghadiri akan majlis ilmu pada bulan Ramadan, Allah menulis baginya dengan tiap-tiap satu langkahnya ibadat setahun.
Jadi mulai di rumah misalnya ke tempat majelis ilmu itu 10 langkah sama lawan ibadat 10 tahun. 100 langkah hanya sampai misalnya ke tempat majelis ilmu itu, maka sama lawan ibadat 100 tahun. Ini bulan Ramadan ada bangena rencana ulunnya, ada bang bulan Ramadan nih ada membaca kitab Asrarus Saum, rahasia-rahasia puasa. Tapi rencana itu siang majelis bebinian ini berpindah aja rencana. Asalnya Jumat lagi kalau Sabtu aja. Mun kebiasaan dah mulutan dulu lakian umpat kan apa jua. Mun asa cangkal bisukan waktunya. Amunnya imbah tang hari kada menit lagi long kitabnya. Raum dah. Imbah hari itu raum biar baca menakib biar mahadang buka atau wasfian dah. Sebergelumbang dah matanya membaca kitab, tulisannya halus, parutnya lapar, ada kisah ada bang, sebuku jadinya kitab tuh. Itu Asrarus Saum, rahasia-rahasia puasa. Nah, mengambil padilat ini hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan 1 langkah jadian ibadat setahun. Amun kendaraan 1 kali putaran ban do. Nah, 100 putaran ban sampai ke majelis ilmu itu misalnya nih 100 tuh. Jadi pian semakin banyak putaran ban itu sampai semakin banyak. Jadi anak kebanyakan putaran ban itu angkat kaki 2 gas. Ini dulu. Tahu jadi pahala karena itu. Nah, mau mutar-mutar tahu lah, kamu mutar melimpat apa doja membanyakan anunya putaran ban. Itu bang pian anunya tak. Kalau berjalan langkah batis, kalau berkendaraan langkah anu ban itu putarannya, jadi mau diamblesakan kaki 2 dulu. Wah kali bang itu. Nah itu jadi sini ibadat setahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan jadilah sertaku kata Rasulullah nanti di bawah arasnya Allah. Bakawan Nabi kan di bawah aras, orang nang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan. Nah, tapi uyuh pian pertama neman dengarakan ini uyuh yang baca kitabnya ya tak uyuh lagi. Ada kau diandaki banyu di hadapan nih pian bisa menyambar tong bacanya hilap jasidin hilap jasidin. Nah itu jasidin tadi di bulan Ramadan. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asraja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi. Barang siapa nang melampaui pada masjid atau langgar atau musalla tempat ibadah daripada masjid-masjidnya Allah atau tempat-tempat ibadah kepada Allah pada bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, adalah baginya orang yang melampaui langgar atau masjid tadi itu menjadi cahaya di dalam kuburnya. Jakanya kita ini membayariakan rekeningnya langgar atau masjid, misalnya kan sebulan Ramadan aku di sini jaminnya ambil duitnya kayak aku di sini, aku bayarnya khusus bulan Ramadan. Nah, orang yang membayariakan rekeningnya itu kan sama melampaui kalau tah. Nah, orang tuh mati dalam kubur kadang-kadang tarang. Ini bisa berabut kena nek. Hendak bayar. Berapa aja PRT? 200 ada lah. Ah 200 aja jujur PRT. Bisa PRT bedulun dalam kubur kadang-kadang. Oh gitu, aku hendak wajar. Nah bersamaan kada Bapak. 50.000 atau 20.000 surang misalnya, atau hendak keratan misalnya 1.000 surang. Orang 200 atau 1.000. Nah, siapa artinya nang melampaui ya membayar ya kenanunya tadi. Bulannya di bulan Ramadan misalnya nih mati orang tuh kuburnya ditarangi Allah Taala. Nah, ayo biar aku bulan Ramadan aja bang disini sanggup. Imbah itu pulang wa kutiba lahu thawabul musallin, ditulis baginya yang melampaui tadi akan pahala orang yang sembahyang fi dzalikal masjidi, pada itu masjid. Masjid ini tempat ibadah, tempat sujud, langgar termasuk gua biar. Kalau di Makkah ada musalla, masjid berataan, karena masjid itu tempat sujud, tempat ibadah. Kayak langgar kita nih jakanya di Makkah kan masjidnya. Makanya masjid itu pian 2, masjid jami dan masjid ghairul jami.
Masjid jami itu masjid yang dilaksanakan untuk sembahyang Jumat, itu masjid jami ngarannya. Kalau masjid ghairul jami itu masjid kada dilaksanakan sembahyang Jumat, ya nang kayak kita di sini itu musalla atau langgar. Nah, itu maksudnya kan. Nah, kalau di sana kan ada di Makkah itu Madinah tuh langgar aja, musalla kada ada, itu masjid berataan Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Gomamah, jalangan itu kan di sembahyang Jumat, tapi masjid juga ngarannya Masjid Qiblatain, ya Masjid Khandaq itu. Masjid Kuba itu orang bermimbar itu saat dilaksanakan orang sembahyang Jumat. Nah itu jersiden. Imbah itu pulang jar Nabi wa sallat alaihil malaikatu, dan memintakan ampun atasnya oleh malaikat. Ujar malaikat, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa orang nang melampaui masjid itu atau langgar itu, ampuni dosanya. Dipintakan malaikat, kabul malaikat nih ben orang kada berdosa. Wastaghfara lahu hamlatul arsy, dan memintakan ampun baginya oleh malaikat yang membawa aras. Madama fi dzalikal masjidi, selama jersidin pada yang demikian itu masjid, selama masjid itu jersidin digunakan orang. Nah, ini untung abian dalam kubur kada kehadapan dipintakan ampun malaikat dosa pulang nih, imbah itu ditulis Tuhan dengan nilai pahala orang yang sembahyang 100 ikung atau 50 ikung orang sembahyang di masjid di langgar itu atau di masjid itu, seperti itu dua orang yang melampaui tadi dapat pahalanya. Kan untung abian bulan Ramadan ini biar nih bulan puasa. Nah, bisa ada yang bayarinnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan, dan tidak ada daripada seorang istri yang menuntut keredoan suaminya pada bulan Ramadan. Nah, ini bini nih, nabi si laki. Jadi ia berusaha menuntut keredoan lakinya supaya nang laki ini redok lawan bininya nih. Di bulan Ramadan ia menuntut tadi. Nah, apa bagi babinian yang menuntut redok suami tadi? Illa walaha, melainkan baginya thawaba Maryam wa Asiyata, seperti pahala Siti Maryam dan Siti Asia. Jadi untungnya bagi seorang istri yang mempunyai suami misalnya, nang istri tadi berbakti lawan laki di bulan Ramadan, maka diberi Allah Ta'ala pahala seorang istri tadi seperti pahala Siti Maryam dan Siti Asia. Siti Maryam ini kan mamanya Nabi Isa lah. Siti Asia ini istri Fir'aun. Nah itu untungnya biar ndak mun beginian menuntut keredoan kesenangan suaminya di bulan Ramadan. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, dan barang siapa mengakalkan sembahyang berjamaah nih pada bulan Ramadan, aqtahullahu ta'ala bi kulli raqatin Madinah. Allah Ta'ala berikan akan dia dengan tiap-tiap satu rakaat, yaitu satu gedung istana diulahkan Tuhan dalam surga. Tamla'u, yang dipenuhi Allah istana tadi, min ni'amillah, daripada segala nikmat-nikmat Allah. Orangnya di bulan Ramadan sembahyang hendak berjamaah. Jadi misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat kala. Nah, berjamaahnya di bulan Ramadan nih, maka satu rakaat itu satu istana diulahkan Tuhan di dalam surga. Ya. 4 rakaat, 4 buting istana kali sebulanan. Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, silin berjamaah terus nih sembahyang 5 waktu di bulan Ramadan. Nah, kali sebulan kan 5 kali 30 sama dengan banyak. Mbak, aku hitung nggak dapat dihitung, nggak dipakai kalkulator, banyak isi rumah istana dalam surga. Berarti orang tuh cagar masuk surga. Nah, ini untungnya biar nih tahu ya bang sedikit. Mbah sembahyang tak artinya berjamaah. Nah, bulan Ramadan aja biar nih, bulan lain kada kayak ini kelebihannya. Karena bulan Ramadan ini dikhususkan pian, yaitu bulan umatnya Rasulullah.
Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila adalah permulaan malam di bulan Ramadan, subidati syayatin, diikat, dibergol akan syaitan. Nah, itu pian bila bulan puasa malam pertama tuh iblis sudah dipasungi dan dia lagi iblis. Kenapa aja banyak aja orang yang kada puasa? Maka iblis artinya dipasungi. Aturan kan lagi menggoda. Nah, itu nafsunya dia, nafsunya. Nafsunya ini kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ujar sidin dalam kitab Risalatul Mu'awana, nafsu kita ini lebih jahat daripada 70 syaitan. Innan nafsa akhbathu min sab'ina syayatin, kata beliau. Sesungguhnya nafsu kita ini lebih jahat daripada 70 syaitan. Ayo biar. Makanya nafsu kita ini, bila nafsu nang maatur kita jadi orang celaka. Kalau akal nang maatur kita ini, itu selamat. Maka dipuji Nabi dalam hadis ini. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, kata Rasulullah. Beruntung besar masuk surga jar Nabi orang tuh cagarnya, liman kana aqluhu amiran, bagi orang yang adalah akalnya menjadi pemimpin di batang tubuhnya, wahawahu asiran, dan hawa nafsunya menjadi budaknya, tawanannya. Tawanan itu kan kada kau apa, kada kau maatur pemimpin, nah kau maatur akal nang jadi nama atur batang tubuh kita ini, orang tubuh untung jar Nabi, mun akal nang jadi pemimpin di batang tubuhnya, nafsunya menjadi tawanannya. Tapi sebaliknya jar Nabi, wal wailu, dan celaka. Celaka Nabi bila al-wail itu ada satu ulama tafsir mengatakan itu cagar, wail itu masuk neraka. Wailun itu satu jurang yang terdapat di dalam neraka. Celaka jar Nabi, liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Celaka jar Nabi bagi orang yang adalah akalnya menjadi budak, tawanan, sedangkan hawa nafsunya menjadi pemimpinnya. Nah, ini celaka jar Nabi orang tua. Jadi mudah-mudahan batang tubuh kita nih akal kala nah menjadi pemimpin kita. Amun akal pina maatur batang tubuh kita ini, hati kita ini itu mau tunduk ibadah kepada Allah. Nafsu ada tak? Nafsu ini paling sulit tadi. Waktu diciptakan Tuhan pian ditakuni Tuhan. Kalau akal ketika selesai Tuhan menciptakan ditakuni Tuhan. Wahai akal, jar Allah Ta'ala nih. Aku siapa? Ikam siapa? Ujar akal, pian Tuhan ulun ini adalah hamba pian. Ini akal. Yang lain kayak itu juga. Sedangkan sampai kepada hawa nafsu ditakuni Tuhan. Wahai nafsu, ujar Allah. Ikam siapa? Aku siapa? Ujar nafsu menjawab, pian ulun. Melawan ngelengarnya nih. Imbah itu pian ditakuni Tuhan kayak itu juga. Lalu dalam cerita itu pian dalam riwayat itu nyalam makan kayu orang tuh di dalam taluk laut berapa ribu tahun, imbah itu dibangkit ditakuni Tuhan kakak itu juga pian ulun imbah itu dibanam pulang di api beberapa ribu tahun, imbah itu dibangkit ditakuni Tuhan dia pulang, ikam siapa wahai nafsu, aku siapa, pian ulun terakhir hanya dilapari Tuhan. Pada diberi makani nafsu, nah sudah dilapari lalu lama. Nah ujar Allah Ta'ala, wahai nafsu, ikam siapa, aku siapa, karena lapar sudah nafsu ini kan diberi Tuhan makan lagi. Pian adalah Tuhan ulun adalah hamba pian, lumpik sudah, nah bakal laparan, dilapari Tuhan. Nah makanya puasa ini adalah mendidik maatur hawa nafsu kita. Nah makanya dengan puasa belapar supaya nafsu itu tunduk, akal yang jadi pemimpin. Nah, kemudian makanya setan dipasungi wa mardatul jinni, dan jin-jin yang nakal galaan. Nah, jin-jin yang katuju mengganggu orang bulan puasa dipasungi Tuhan. Dibergol Tuhan jin-jin yang katuju mengganggu orang dah. Ini jin yang kayak manusia jopin ada nang baik, ada nang kada. Nah, itu jin nih. Ada nang nakal, ya nang kalau salah sedikit, lalu ada nang dipulasnya lah jar. Ada yang dikatiknya, ya nang kada obak kami itu biar. Nah, bakal sebab kami juga pun pembarang.
Makanya tuh mbak kami itu jangan hendak lalu mengamihi nang ada munggu-munggunya, ada luang-luang itu nah itu jangan dikamihi pian itu bisa sarang jin. Nang tak kamihi itu pian takana jinnya nakal. Iya nang dikatiknya bengkak. Bengkak dana sakit pulang ada obat kami. Nah, kapuhunan ya orang. Lain orang bisa orang bahari waktu orang umrah lakian nih. Umrah itu kan lakian kan memakai pakaian 2 lembar ya kalah sebuting anu nang ditapihakan kain ihram nih sebuting selindangakan waktu selesai suntung tawaf kan soalnya diikut penyangat ikutnya nang itu bengkak kena bengkak berdoa di hadapan Ka'bah ini kisah Jawa nggak tahu orang pikir katanya berdoa ya Allah ya Tuhanku hilangkan sakitnya tinggalkan bengkaknya wah doanya sakitnya aja ya Allah hilangkan bengkaknya biar aja nah pokoknya halus kok sakitnya aja hilangkan bengkaknya biar aja nah, rupanya bagus kok nah minta kasih itu kisahnya tadi ya bisa coba nggak tahu gitu nah itu jin-jin yang nakal dipasung wa ghuliqat abwabun nirani dan ditutup segala pintu neraka apabila datang bulan Ramadan lawang-lawang neraka nang 7 tuh ditutup Tuhan walam yuftah babun minha dan tidak dibuka satu pintu jua pun daripadanya wa putihat abwabul jinan dan dibuka segala pintu-pintu surga walam yughlaq babun minha dan tidak ditutup satu pintu daripadanya pintu surga dibuka pintu neraka ditutup itu salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Setengah 8 dah baru ban kisah tarawih lagi. Telandung saya kalau kedua kala. Bau hunjur aja dia mana sekipah. Ada ular hunjurnya ada kelihatan. Bagus banget mau ulah nih nah. Nah, batis biar hunjur kada tahu.